sejarah Cirebon, desa Trusmi dan legenda batik sakral. Di sebelah barat kota Cirebon, sekitar 4 km dari pusat kota, terhampar sebuah desa kecil yang tenang, namun memiliki denyut budaya yang begitu pekat, desa Trusmi. Bukan desa biasa. Trusmi telah menjadi tapal budaya yang kokoh bagi Cirebon, menjadi saksi zaman dan ruang berkumpulnya ruh-ruh peradaban yang tergores dalam setiap lembar kain yang mereka cipta. Di desa inilah batik bukan sekadar komoditas, melainkan bahasa, doa, dan bahkan jimat. Trusmi adalah galeri terbuka tempat motif bukan cuma corak, tetapi lambang kebijaksanaan yang diwariskan turun-temurun. Dan di balik segala kemegahan batik Trusmi, berdiri satu nama yang tak terpisahkan dari sejarahnya, Embi Trusmi, seorang perempuan suci, penyebar Islam, dan penjaga sakralitas kain-kain bertuah. Trusmi bukan hanya tempat produksi batik. Ia adalah situs budaya, tempat mitos, sejarah, dan spiritualitas bertemu dalam wujud visual yang lembut namun kuat. Kain di Trusmi tak pernah benar-benar kosong. Di dalamnya ada kisah panjang peperangan jiwa, perlawanan budaya, dan ekspresi batin yang dijahit oleh tangan-tangan perempuan dari masa ke masa. Cerita tentang desa Trusmi dan legenda batik sakralnya bukan hanya tentang estetika, tetapi tentang identitas yang dilukis dalam warna-warna bumi dan langit, dalam tarikan garis-garis yang menyimpan makna lebih dalam daripada yang tampak di permukaan. Asal-usul nama, Trusmi, tak lepas dari laku ritual dan praktik dakwah Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, dan para muridnya. Di masa awal Islamisasi Cirebon pada abad ke-15, wilayah Trusmi hanyalah kawasan persawahan biasa. Tanahnya subur namun jarang dihuni. Namun, karena lokasinya strategis, Sunan Gunung Jati menugaskan salah satu santriwatinya untuk menetap di sana, berdakwah kepada masyarakat, dan membimbing kaum perempuan agar mengenal Islam lewat pendekatan budaya. Santriwati itu bernama Nyi Mas Rara Santang Embi Trusmi, yang kelak lebih dikenal sebagai Embi Trusmi. Nama, Trusmi, dipercaya berasal dari kata terus dan emi, dari kata embi, yang berarti dakwah dan pengajaran yang terus-menerus dilakukan oleh Embi. Wilayah itu lambat laun menjadi kampung santri, tempat orang-orang belajar agama sekaligus melestarikan budaya. Di tangan Embi Trusmi, kegiatan spiritual dan estetika disatukan lewat batik. Dari sinilah warisan besar Trusmi bermula. Desa Trusmi berkembang bukan semata karena lokasi, melainkan karena daya spiritual dan sosialnya. Wilayah ini menjadi semacam pesantren terbuka, dengan sentra aktivitas pada batik, pengobatan tradisional, dan pengajian. Trusmi bukan hanya pusat produksi, tetapi juga pusat pewarisan nilai. Hal inilah yang membuat batik Trusmi bukan sekadar hasil karya tangan, tetapi juga buah perenungan dan ketekunan ruhani. Embi Trusmi bukan perempuan biasa. Ia bukan bangsawan, bukan pula janda kaya yang mewarisi tanah luas. Ia hanyalah santriwati yang penuh semangat dan memiliki kepekaan spiritual luar biasa. Namun, di tangannya, batik bukan hanya lembaran kain bergambar. Ia mengubahnya menjadi media dakwah yang halus tapi mengikat. Melalui motif, warna, dan proses penciptaan batik, Embi menyampaikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat Trusmi yang kala itu masih memegang kuat tradisi Hindu-Buddha. Ia mengajarkan bahwa mencanting batik adalah bentuk zikir. Bahwa setiap titik lilin yang ditorehkan adalah titik-titik cinta kepada Sang Pencipta. Ia mendidik perempuan Trusmi untuk menjadikan pekerjaan rumah bukan sebagai beban, tapi sebagai bentuk pengabdian. Di tangan Embi, dapur dan alat membatik menjadi majelis ilmu. Legenda menyebutkan bahwa Embi Trusmi memiliki kemampuan luar biasa dalam membaca batin orang. Ia bisa mengetahui apakah motif yang dibuat seseorang penuh dengan niat bersih atau sekadar nafsu dagang. Ia mengajarkan bahwa motif mega mendung bukan hanya simbol awan, tetapi perlambang kesabaran. Bahwa singa payung bukan sekadar binatang dalam cerita, tetapi lambang perlindungan ilahi terhadap kerajaan Cirebon. Di setiap pengajian yang diadakannya, Embi kerap membagikan sehelai batik kepada murid-muridnya yang tekun. Bukan sebagai hadiah biasa, tetapi sebagai jimat yang diyakini membawa ketenangan, kekuatan, dan perlindungan. Batik-batik ini kelak dikenal sebagai batik sakral, kain yang tidak boleh dijual sembarangan, apalagi diproduksi ulang dengan niat komersial semata. Motif batik Trusmi tidak muncul dari kekosongan. Ia merupakan hasil dialog panjang antara nilai-nilai lokal, pengaruh budaya asing, dan penafsiran spiritual dari para pembuatnya. Dua motif yang paling dikenal adalah mega mendung dan singa payung, dua wajah dari satu jiwa, kesabaran dan perlindungan. Mega mendung adalah simbol awan yang berarak, melambangkan keteduhan batin, ketenangan jiwa, dan ajakan untuk menahan amarah.
Tidak ada motif batik lain di Nusantara yang bisa menyampaikan filosofi semendalam ini dengan cara sesederhana itu. Awan dalam motif ini tidak pernah digambarkan tajam. Semuanya mengalir dalam kurva yang lembut, penuh nuansa. Dalam batik Trusmi, Mega Mendung bukan hanya ornamen, tetapi ajaran moral. Setiap lekuknya mengandung pesan tentang bagaimana manusia harus bisa tetap tenang di tengah badai kehidupan. Sementara itu, singa payung adalah lambang kekuatan yang dijinakkan oleh kebijaksanaan. Ia menggabungkan elemen hewan mitologis dari budaya Cina dan India dengan simbol kerajaan lokal. Singa itu tak berdiri garang, melainkan berdiri anggun di bawah payung kerajaan. Ini menandakan bahwa kekuasaan harus berada dalam lindungan ilahi dan tidak boleh berjalan sendiri. Motif ini sering digunakan dalam upacara adat atau sebagai perlambang perlindungan spiritual terhadap rumah dan keluarga. Motif lain yang juga sakral dan penuh makna adalah wadasan, naga saba, dan patran keris. Semuanya merupakan bentuk perlawanan halus terhadap hegemoni budaya luar, sekaligus jembatan komunikasi spiritual antara pembatik dengan alam dan Tuhan. Setiap motif tidak pernah dibuat secara sembarangan. Harus ada tirakat. Harus ada kesucian niat. Tanpa itu, kain hanya akan menjadi kain, bukan batik. Di desa Trusmi, batik bukan barang biasa. Ia bukan sekadar produk. Ia adalah ruh. Setiap batik sakral yang dibuat memiliki pamali tersendiri. Ada larangan yang harus ditaati, pantangan yang tidak boleh dilanggar. Salah satu kepercayaan paling kuat adalah bahwa batik sakral tidak boleh dibuat dalam keadaan marah atau sedih. Jika itu terjadi, motif akan rusak secara gaib. Meski kasat mata terlihat sempurna, kain tersebut dipercaya membawa energi buruk, bahkan bisa mendatangkan musibah bagi pemiliknya. Motif Mega Mendung, singa payung, dan naga saba adalah 3 di antara motif yang dianggap memiliki jiwa. Pembatiknya harus dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan haid, dan disarankan berpuasa sebelum mencantingkan motif. Proses ini disebut sebagai bentuk tapa batin, laku spiritual sebelum berkreasi. Dalam hal ini, batik menjadi ritual, bukan sekadar aktivitas produksi. Ada juga larangan untuk memalsukan motif sakral. Dalam beberapa cerita yang berkembang di kalangan tua di Trusmi, diceritakan bahwa beberapa orang luar daerah mencoba meniru batik sakral dan menjualnya massal. Tak lama, mereka mengalami kegagalan usaha, rumah tangga yang kacau, bahkan kematian mendadak. Entah benar atau tidak, cerita ini tetap hidup, karena semua di Trusmi percaya bahwa motif bukan cuma bentuk, tapi wadah ruh. Di beberapa rumah pembatik tua, masih ditemukan kain batik yang tidak pernah dijual, hanya diwariskan kepada keturunan tertentu. Kain itu dianggap sakral, digunakan hanya untuk ritual tertentu seperti kelahiran, kematian, dan doa besar. Warnanya tidak pernah pudar, meski telah berusia puluhan tahun. Konon, jika batik itu dijual, keluarga akan kehilangan berkahnya. Disinilah batik tidak sekadar tekstil, tetapi menjadi bagian dari sistem kepercayaan keluarga. Dalam praktiknya, batik Trusmi adalah hasil dari zikir yang menjelma rupa. Proses membatik sendiri mengikuti pola spiritual yang ketat. Tahap pertama adalah niat. Sebelum memegang canting, pembatik harus mengucap doa atau bahkan melafalkan beberapa ayat tertentu sebagai bentuk pembersihan hati. Ini bukan tradisi formal, tapi telah menjadi kebiasaan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Setelah itu, proses menggambar motif dilakukan dalam keheningan. Tak ada musik keras. Tak ada obrolan ramai. Hanya suara canting yang sesekali menyentuh kain, dan aroma lilin panas yang menyebar pelan. Dalam keheningan ini, pembatik masuk ke dalam trance batik, semacam keadaan meditatif di mana mereka merasa terhubung dengan leluhur dan nilai-nilai spiritual yang mereka pegang. Banyak pembatik mengaku mendapat ilham motif baru dalam keadaan ini. Air yang digunakan untuk mencuci kain batik juga harus bersih, kadang diambil dari sumur tertentu yang dianggap keramat. Air dari sumur Embi Trusmi dipercaya bisa menjaga warna kain agar tidak mudah luntur. Bahkan, beberapa pembatik senior hanya mencelupkan kain batik mereka pada waktu-waktu tertentu seperti menjelang subuh atau setelah sholat duha. Waktu-waktu tersebut dianggap sebagai jam ruhani, di mana energi positif alam sedang kuat-kuatnya. Semua proses ini menunjukkan bahwa batik Trusmi tidak pernah netral. Ia adalah ekspresi jiwa yang paling jujur dari para pembuatnya. Ketika seseorang membuat batik, ia sedang menuliskan isi hatinya di atas kain. Ia sedang menyusun ayat-ayat diam dari pengalaman hidup, kesedihan, syukur, dan doa. Dalam konteks ini, batik menjadi kitab diam,
kitab yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang punya rasa.